Manajemen laba. Manajemen laba adalah praktik manipulasi laporan keuangan oleh manajemen perusahaan untuk menciptakan gambaran yang lebih baik atau sesuai dengan target tertentu. Meskipun tidak mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, praktik ini dilakukan dengan memanfaatkan kebijakan akuntansi yang fleksibel, seperti mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan dan beban, untuk mempengaruhi angka dari laba. Meski sering dianggap legal jika masih dalam batas standar akuntansi, manajemen laba dapat menjadi tindakan yang tidak etis dan merugikan stakeholder jika digunakan untuk menyesatkan atau menyembunyikan masalah keuangan. Kasus manajemen laba yang melibatkan PT Bank Bukopin Tbk terkait manipulasi laporan keuangan pada tahun 2016 menjadi salah satu contoh nyata pelanggaran prinsip transparansi dalam sektor perbankan. Berdasarkan OJK, bahwa praktik manajemen laba pernah terjadi pada PT Bank Bukopin yang dituding telah memanipulasi laporan keuangannya. PT Bank Bukopin Tbk merevisi laporan keuangan tahun 2016. Laporan keuangan revisi tersebut tepatnya muncul pada 25 April 2018. Sejumlah dalam variabel laporan juga berubah secara signifikan. Misalnya, laba tahun 2016 sebelumnya tercatat sebesar 1,08 triliun, namun dalam laporan keuangan perusahaan tahun 2017, laba perusahaan dicatat sebesar 183,53 miliar. Bukan hanya variabel laba, perubahan yang cukup signifikan juga terjadi pada total pendapatan bunga dan syariah. Perubahan tersebut dipicu adanya pencatatan tak wajar alias abnormal dari sisi pendapatan bisnis kartu kredit. Singkatnya, data penerimaan pendapatan dari kartu kredit pada Bank Bukopin berbeda dengan kenyataannya. Selama kurun waktu tersebut, perseroan tetap memperoleh pendapatan dari bisnis kartu kredit, padahal kenyataannya tidak dapat. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sanksi yang diberikan kepada pelaku yang terlibat dalam kasus Bank Bukopin. Jika terbukti entitas atau individu melakukan tindakan pelanggaran OJK, sebagai regulator utama sektor keuangan di Indonesia mengambil langkah tegas akan memberi beberapa sanksi yang dijatuhkan, meliputi penyidikan, menetapkan Sadikin Aksa, yaitu mantan Direktur Utama PT Basowa De Corporindo, sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran undang-undang oleh OJK. Hukuman ini berupa penjara selama 2 hingga 6 tahun. Dan yang kedua yaitu denda secara finansial berkisar sekitar 5 miliar hingga 15 miliar. Lalu, Bursa Efek Indonesia juga memiliki peran penting dalam menjaga integritas pasar modal. Dalam hal ini, sanksi yang mungkin dikenakan meliputi jika terbukti bahwa laporan Bank Bukopin telah dimanipulasi dan disajikan secara tidak akurat, BI dapat menjatuhkan sanksi administratif dan Bank Bukopin mungkin akan dikenakan pengawasan lebih ketat terkait laporan keuangannya di masa yang akan mendatang. PT Basowa Corporindo sebagai pemegang saham pengendali Bank Bukopin juga menghadapi konsekuensi serius, yaitu OJK melarang PT Basowa untuk menjadi pemegang saham pengendali di Bank Bukopin selama periode tertentu, dan penjabat dari PT Basowa juga dilarang untuk menduduki jabatan di lembaga jasa keuangan selama 3 tahun ke depan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan review hasil dari kasus manajemen laba yang terjadi di PT Bank Bukopin, menunjukkan bahwa praktik manipulasi laporan keuangan terjadi antara tahun 2015 hingga tahun 2017, di mana laba bersih yang dilaporkan sebesar 1,8 triliun direvisi hingga menjadi 183,53 miliar. Penurunan ini disebabkan oleh pengakuan pendapatan kartu kredit yang tidak akurat dan penggelembungan beban penyisihan kerugian. Praktik ini
mengindikasi adanya masalah agensi di mana manajemen berusaha memperbaiki citra perusahaan dengan cara yang tidak etis. Akibatnya, kepercayaan investor terhadap kredibilitas laporan keuangan Bank Bukopin menurun drastis. Sanksi yang diterima termasuk revisi laporan keuangan dan larangan bagi pemegang saham pengendali untuk terlibat lebih lanjut dalam manajemen bank. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan good corporate governance berkontribusi pada terjadinya praktik ini serta menciptakan resiko bagi stabilitas sistem keuangan pada bank tersebut. Kasus manajemen laba yang melibatkan PT Waskita Karya Tbk dan PT Wijaya Karya Tbk merupakan salah satu contoh nyata penyimpangan dalam pelaporan keuangan di Indonesia. Kedua perusahaan ini adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di sektor konstruksi dan memiliki peran besar dalam berbagai proyeksi strategis nasional. Namun, mereka diduga melakukan manipulasi laporan keuangan dengan tujuan menciptakan ilusi bahwa perusahaan memiliki kinerja yang positif dan sehat. Meskipun secara nyata mereka mengalami kerugian besar serta menghadapi masalah likuiditas. Investigasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK mengungkapkan bahwa kedua perusahaan ini ada menciptakan pendapatan dan keuntungan yang tidak sesuai dengan realitas operasional mereka. Salah satu contoh manipulasi yang ditemukan adalah pencatatan piutang dari proyek fiktif serta pengakuan pendapatan sebelum proyek selesai dikerjakan. Dalam laporan BPK tahun 2023, ditemukan bahwa PT Waskita Karya Tbk mencatat piutang senilai 2,8 triliun dari proyek yang sebenarnya tidak pernah ada. Tindakan serupa juga dilakukan oleh PT Wijaya Karya yang menggunakan strategi pengakuan pendapatan yang melanggar standar akuntansi. Praktik yang dilakukan oleh PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya dapat diidentifikasi sebagai bentuk manajemen laba karena terdapat indikasi kuat bahwa laporan keuangan mereka tidak mencerminkan kondisi yang real di perusahaan. Beberapa indikator utama yang menguatkan hal ini adalah ketidaksesuaian antara pendapatan dan arus kas. Dalam laporan keuangan, perusahaan menunjukkan peningkatan dan pendapatan yang signifikan, namun arus kas operasional terus mengalami defisit selama beberapa periode. Ketidaksesuaian mengindikasikan adanya manipulasi dalam pengakuan pendapatan yang dilakukan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Misalnya, pendapatan yang dicatatkan sebelum proyek atau bahkan dari proyek yang tidak ada. Itu pencatatan piutang fiktif. Salah satu temuan audit adalah adanya piutang yang dicatat dari proyek-proyek yang sebenarnya tidak dikerjakan atau belum diselesaikan. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan angka dalam neraca keuangan perusahaan dan memberikan kesan bahwa mereka memiliki aset yang cukup besar, padahal aset tersebut tidak nyata. PT Waskita Karya Terbuka mencatatkan piutang senilai triliunan rupiah yang tidak dapat dibuktikan keberadaannya. Yang ketiga itu adalah masalah likuiditas. Terlepas dari laporan keuntungan yang disampaikan, perusahaan menghadapi kesulitan besar dalam memenuhi kewajiban keuangan mereka, termasuk membayar gaji karyawan, membayar utang kepada pemasok, dan melanjutkan proyek. Realitas ini sangat bertolak belakang dengan gambaran positif yang disajikan dalam laporan keuangan. Sanksi yang diberikan kepada pelaku manajemen laba atau pelaku manipulasi laporan keuangan dapat dikenakan berbagai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Praktik manajemen laba seperti yang dilakukan oleh PT Waskita Karya dan PT Wijaya Karya Terbuka melanggar beberapa ketentuan, termasuk Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Undang-Undang Akuntansi serta Standar Akuntansi Keuangan SAK yang berlaku. Sanksi yang dapat diberikan meliputi yang pertama, administratif OJK dapat memberikan denda kepada perusahaan yang melanggar prinsip transparansi dalam laporan keuangan. Besarnya denda disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua yaitu pencabutan izin usaha. Jika dampak manipulasi laporan keuangan sangat merugikan publik atau negara, regulator memiliki kewenangan untuk mencabut izin usaha perusahaan. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan investor dan masyarakat umum.
Yang ketiga itu hukuman pidana. Pelaku individu seperti direksi atau manajemen puncak yang terlibat dalam manipulasi dapat dijatuhi hukuman pidana, termasuk penjara dan denda yang besar. Dalam kasus PT Waskita Karya Terbuka, beberapa direksi telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan korupsi yang melibatkan proyek fiktif senilai triliunan rupiah. Hukuman ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Tipikor. PT Gudang Garam Tbk, salah satu produsen rokok terbesar di Indonesia, mengalami penurunan laba yang drastis dalam laporan keuangan terbaru. Pada kuartal ketiga tahun 2024, laba bersih perusahaan anjlok sebesar 77,73 miliar menjadi 992,20 miliar dibandingkan dengan 4,45 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penurunan pendapatan yang mencapai 73,89 triliun, turun menjadi 9,6% dari 81,74 triliun pada tahun sebelumnya. Dalam konteks ini, terdapat spekulasi bahwa perusahaan mungkin terlibat dalam praktik manajemen laba untuk memperbaiki citra keuangan mereka di tengah tantangan pasar yang semakin ketat. Melihat fluktuasi yang tajam dalam manajemen laba dan pendapatan, ada kekhawatiran bahwa perusahaan mungkin menggunakan teknik akuntansi agresif untuk mengatur laporan keuangannya. Praktik manajemen laba dapat diidentifikasikan melalui beberapa indikator, yaitu yang pertama, adanya pengakuan pendapatan prematur. Jika perusahaan mengakui pendapatan dari penjualan sebelum transaksi benar-benar selesai, atau jika ada ketidakpastian mengenai penerimaan kas. Yang kedua, yaitu adanya fluktuasi laba yang signifikan, penurunan laba bersih yang tajam sebesar 77,73% dalam waktu singkat menunjukkan adanya kemungkinan manipulasi angka untuk menutupi kinerja buruk. Kemudian yang ketiga, biaya pokok pendapatan. Meskipun pendapatan turun, biaya pokok pendapatan hanya mengalami penurunan kecil, yaitu sebesar 5,34%, menunjukkan bahwa perusahaan mungkin tidak sepenuhnya transparan dalam pengelolaan biaya. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang manajemen laba gudang garam, yaitu sanksi dan review hasilnya. Sanksi yang diberikan pada pelaku manajemen laba tersebut, jika terbukti melakukan praktik manajemen laba, PT Gudang Garam dapat menghadapi beberapa sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, termasuk 1. Denda administratif, yaitu OJK dapat menjatuhkan denda kepada perusahaan dan individu terkait seperti direksi dan komisaris. Yang kedua, riset laporan keuangan. Perusahaan mungkin diwajibkan untuk melakukan riset atas laporan keuangan jika ditemukan adanya manipulasi. Yang ketiga, tindakan hukum. Jika praktik tersebut melanggar hukum, tindakan hukum dapat diambil terhadap pelaku manajemen laba. Yang kedua yaitu review hasil. Pendapatan Gudang Garam itu 73,89 triliun, turun 9,6% dari 81,74 triliun. Laba bersihnya 992,20 miliar, turun 77,73% dari 4,45 triliun. Laba bersihnya anjlok 70,65% menjadi 1,81 triliun dari 6,19 triliun. Penurunan signifikan dalam laba bersih dan pendapatan menunjukkan bahwa PT Gudang Garam menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan kinerja di tengah kondisi pasar yang kompetitif dan kenaikan tarif cukai. Selain itu, keputusan perusahaan untuk tidak membagikan dividen pada tahun buku 2023 menandakan ketidakpastian dalam arus kas dan strategi keuangan jangka panjang. Kasus manajemen laba di PT Gudang Garam Tbk mencerminkan tantangan besar bagi perusahaan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas laporan keuangannya.
penurunan drastis dalam kinerja keuangan serta indikasi praktik manajemen laba memerlukan perhatian serius dan semua pemangku kepentingan. Langkah-langkah pencegah dan sanksi yang ditegaskan diperlukan untuk memastikan integrasi pada modal tetap terjaga. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas perusahaan Bumi Resource Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang batubara. Perusahaan tambang batubara ini diduga memanipulasi laporan keuangan dengan tidak mencatat utang tertentu dan menggelembungkan pendapatan dari kontrak yang belum terrealisasi. Selain itu, perusahaan juga memanipulasi pajak sebesar 376 miliar pada tahun 2007, sehingga perusahaan memiliki tunggakan pajak dan tunggakan royalti pada tahun 2008. Kemudian, perusahaan juga memainkan harga rata-rata tertimbang batubara sehingga harga batubara lebih rendah dari harga sesungguhnya. Pada tahun 2012, perusahaan ini juga melakukan manipulasi kembali. Diduga bahwa PT Bumi memberitahu publik bahwa harga sahamnya anjlok supaya mereka membeli sahamnya agar menjadi naik kembali. Selanjutnya, manajemen laba pada PT Bumi Research. Manajemen laba pada PT Bumi Research dilakukan oleh seorang manajemen sebagai pengelola perusahaan telah berusaha membuat perusahaan semakin maju dalam pencapaian laba, di mana semakin tahun akan semakin bertambah, sehingga kinerja manajemen dan perusahaan tersebut akan dinilai semakin baik. PT Bumi Research Tbk dalam kegiatan usahanya tentu memiliki tujuan pendapatan keuntungan atau dikenal dengan laba. Laba adalah selisih antara pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu dengan beban-beban operasional perusahaan selama periode tersebut. Dalam laporan keuangan PT Bumi Research, dapat dilihat bahwa perusahaan memiliki laba yang mengalami kenaikan sehingga dapat diartikan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik. Tetapi ada ketidakseimbangan antara laba yang didapatkan jika dibandingkan dengan harga saham, di mana seharusnya laba yang semakin tinggi dapat menaikkan harga saham, juga sebaliknya ketika laba perusahaan mengalami penurunan, maka harga saham juga menjadi turun. Atas perbuatan yang mereka lakukan, mereka diberikan sanksi seperti yang pertama, OJK memberikan denda kepada PT Bumi. Yang kedua, BII menangguhkan sementara perdagangan saham PT Bumi di Bursa Efek. Ketiga, beberapa anggota direksi dan pihak yang bertanggung jawab diminta pertanggungjawaban hukum. Dan yang terakhir, beberapa anggota direksi diganti untuk memastikan perbaikan tata kelola perusahaan. PT Timah adalah perusahaan pertambangan timah terbesar di Indonesia yang terlibat dalam kegiatan eksplorasi, penambangan, pengelolaan, dan pemasaran timah. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1976 dan merupakan salah satu perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. PT Timah beroperasi di Indonesia, terutama di wilayah Pulau Bangka Belitung, yang dikenal memiliki cadangan timah terbesar di dunia. PT Timah menghadapi sorotan terkait praktek manajemen laba atau pengaturan laba di laporan keuangannya. Pada beberapa kesempatan, manajemen laba adalah praktik mengatur angka-angka dalam laporan keuangan untuk menciptakan gambaran yang lebih baik atau lebih buruk dari kondisi keuangan sebenarnya. Tujuan utama biasanya berupa meningkatkan citra perusahaan di mata investor atau memenuhi ekspektasi laba yang telah ditetapkan oleh manajemen atau pemegang saham. Pada tahun 2017, PT Timah sempat disorot oleh publik terkait dugaan penyajian laporan keuangan yang tidak transparan dan adanya upaya manipulasi angka-angka dalam laporan laba rugi. Isu ini muncul setelah adanya penurunan signifikan dalam harga timah global yang berdampak pada kinerja perusahaan. Namun, laporan keuangan PT Timah menunjukkan kinerja yang relatif stabil. Praktik yang diduga terkait manajemen laba terdapat pengakuan pendapatan PT Timah diduga mempercepat pengakuan pendapatan pada periode tertentu agar terlihat lebih menguntungkan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mempercepat pengakuan pendapatan dari kontrak-kontrak penjualan atau transaksi yang belum terrealisasikan.
Pengelolaan pada provinsi dan cadangan. Terkait dengan cadangan untuk kerugian piutang atau biaya-biaya lainnya, ada kemungkinan manajemen membuat keputusan yang mempengaruhi laba bersih, seperti menyesuaikan cadangan yang terlalu besar atau terlalu kecil untuk meningkatkan hasil akhir. Selanjutnya, penundaan beban atau pengeluaran. Beban yang seharusnya diakui dalam periode tertentu bisa ditunda untuk memberi gambaran laba yang lebih tinggi. Misalnya, biaya-biaya operasional dan ditangguhkan dan tidak dibebankan dalam laporan periode berjalan. Tanggapan dan reaksi para audit dan pemeriksaan. Setelah munculnya isu ini, pihak internal dan eksternal perusahaan melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan PT Timah. Auditor eksternal melakukan review terhadap penyajian laporan keuangan untuk memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Terdapat transparansi dan kepatuhan. PT Timah berusaha meningkatkan transparansi dalam laporan keuangannya dan melakukan sejumlah langkah perbaikan untuk mencegah terjadinya praktik manipulasi angka di masa mendatang. Hal ini termasuk memperbaiki proses internal pengadilan keuangan. Jika praktik manajemen laba ini terbukti, dapat berdampak pada citra perusahaan dan kepercayaan investor. Selain itu, jika ditemukan pelanggaran terhadap regulasi atau standar akuntansi yang berlaku, maka PT Timah berisiko menghadapi sanksi atau tindakan hukum oleh pihak berwenang, seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK atau Kementerian BUMN. Dalam proses hukum yang berlangsung, Kejaksaan Agung telah menetapkan 22 tersangka termasuk mantan pejabat tinggi PT Timah dan beberapa pengusaha swasta. Kompensasinya, beberapa penyerahan telah menjalani persidangan di mana mereka menyampaikan pembelaan dan kompensasi kerugian yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang meminta maaf. Sanksi yang dijatuhkan dalam kasus ini akan ditentukan oleh proses pengadilan yang sedang berlangsung pada pelaku yang menangani ancaman hukuman pidana sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan peraturan terkait lainnya. Selain hukuman penjara, sanksi dapat mencakup denda dan kewajiban untuk mengganti kerugian negara. Jika penyelidik bersedia berjanji, sanksi yang mungkin diterima dapat mencakupi seperti pidana penjara sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan perubahannya. Denda biasanya bersekitaran antara 50 juta hingga 1 miliar sesuai undang-undang. Mengganti kerugian negara hingga nominal yang sesuai dengan jumlah kerugian yang ditimbulkan. Namun kepastian nominal sanksi keputusan pengadilan yang masih dalam proses menunggu.